Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengundang Roh Kudus. Dengan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai 2. Hai mari sembah. Demi nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hali langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang-orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada hari kemudian. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang ada padamu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu kepada kami, agar kami percaya akan kasih-Mu kepada kami, dan kami senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami, agar kami layak menerima keselamatan yang Engkau telah sediakan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan Alkitab sebagai pendahulu khotbah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50B ayat 1-6, Sabdamu Abadi. Sulang
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsoria, saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, nanti di ayat yang ke-6 kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 dengan perikop doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Kita bersama-sama. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menghayati serta melakukannya di kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 sampai 2. Suaramu kudengar, jemaat diundang berdiri.
Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di sorga yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, meminta belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 4. Muliakan Allah Bapa. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Juni 2020. Kegiatan pelayanan. Dengan penuh sukacita, Majelis dan Jemaat POU Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Rebecca Hutasoit MTH. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada seluruh Jemaat POU Graha Prima bahwa kegiatan ibadah Gereja POU Graha Prima untuk sementara waktu dihentikan sampai dengan tanggal yang akan ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah POU Graha Prima yang dikirimkan melalui WA atau FB grup Gereja POU Graha Prima setiap minggunya. Sermon Majelis. Sermon Majelis dilaksanakan setiap hari Rabu masuk jam 19.30 WIB sampai dengan selesai. Pendaftaran CD. Diberitahukan kepada seluruh Jemaat POU Graha Prima bahwa pendaftaran CD dibuka pada Minggu 7 Juni 2020. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 16 tahun ke atas, dapat mendaftarkan anaknya ke majelis atau majelis sektor masing-masing. Untuk pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Data yang didaftarkan adalah sebagai berikut: nama orang tua, nama anak calon CD, tanggal lahir peserta CD, dan alamat. Ibadah penghiburan. Diberitahukan kepada seluruh Jemaat POU Graha Prima bahwa hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 16 WIB akan diadakan ibadah penghiburan di rumah keluarga Penatua M. Sinaga Borusilaban yang beralamat di Jejalen Jaya RT 001 RW 007 nomor 6. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di sorga Ibu Dorlina Simatupang atau Opunata Siaboru, ibu mertua dari Penatua Jesi Litonga Boru Simamora, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 di Sorkam Tapanuli Tengah dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 di Sibolga. Pendeta, majelis, dan Jemaat POU Graha Prima mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat sakit dan dalam pemulihan. Yang pertama Bapak MPL Nenggolan, kedua Bapak J. Hutahayan dirawat di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Yang ketiga Saudara Brian Sagala dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 28 Juni. 22 Juni Bapak M. Marbun, Ibu Silalahi Borusima Juntak, anak Yolanda Frisilia Rempen, anak Elena Uli Merpau. 23 Juni Saudara Ipan Renaldo Jose, anak William P. Lumba Tobing. 24 Juni Bapak Robinson Simangunsong, Ibu Sinaga Borusilalahi, Ibu Rizda Aritonang, Saudara Andrea Stephen, anak Esra Febriana Uli Sipahutar. 25 Juni, anak Niko Arjuna Panjaitan, Ibu D Panjaitan Boru Huta Julu. 26 Juni,
Ibu Alexander Mendagi Boru Sembiring. 27 Juni, Bapak Jawanti Manalu, Ibu Gultom Boru Samosir, Saudari Rahayu Sitorus, Saudara Andre Hansen Rivaldo, Saudara Andre Adrian Sitorus, anak Ninda Ruth Maya Siagian. 20 Juni, Bapak Yeria Alasbaun. Pendeta, Majelis, dan Jemaat POU Graha Prima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan dapat dibaca di Warta Jemaat. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya oleh Pendeta Rebecca Hutasoit MTH, kita menyanyikan lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abrahamnya. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, di tengah kehidupan di dunia ini, siapapun pasti pernah atau menghadapi ujian iman. Ada banyak masalah ataupun penderitaan, bahkan bencana yang tengah dihadapi itu juga dapat menguji iman seseorang, menguji ketaatan seseorang kepada Allah. Nah, di sini jika kita belajar bagaimana hidup beriman dan ketaatan kepada Allah, belajarlah dari hidup Abraham. Mengapa? Karena Abraham adalah contoh
seorang yang punya prioritas kepada Allah. Kasihnya kepada Allah jauh melebihi kasihnya pada apapun yang ada di atas dunia ini. Bahkan tidak segan-segan untuk mengorbankan anaknya Ishak yang dia kasihi. Tindakan iman Abraham ini yang didasari karena ketaatan ini dimulai pada waktu dia keluar dari kampung halamannya atas perintah Allah, keluar dari rumah orang tuanya, keluar dari sanak saudaranya. Inilah yang sungguh membuat Allah bersumpah untuk memberkati Abraham. Setidaknya ada 3 hal yang sangat berbeda yang disikapi, yang dihadapi oleh Abraham ketika menghadapi setiap masalah di tengah-tengah kehidupannya. Saya mau memberikan kepada kita kunci untuk menghadapi masalah seperti yang dilakukan oleh Abraham, yaitu ABC. Apa ini ABC? Yang pertama adalah attitude, adalah sikap. Sikap daripada Abraham adalah ketaatannya kepada Allah. Ketika Allah berfirman dan menyuruh dia pergi membawa Ishak ke tanah Moria untuk mempersembahkannya sebagai persembahan korban bakaran kepada Allah. Bagaimana sikap hati, bagaimana tindakan Abraham untuk melaksanakan perintah Allah? Disitulah ketaatannya yang sungguh-sungguh luar biasa yang akan dia lakukan. Coba kita bayangkan anaknya satu-satunya yang sudah lama dia nantikan, puluhan tahun dia nantikan. Kemudian harus dipersembahkan, diserahkan kepada Allah sebagai korban bakaran. Bukankah Ishak itu adalah buah hatinya? Bukankah Ishak itu adalah kekasih hatinya, belahan jiwanya? Mengapa ujian yang begitu berat Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan Ishak bagi Tuhan? Ini ujian yang terberat. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, bagi semua orang anak itu adalah harta. Anak itu adalah investasi juga. Anak itu adalah meneruskan keturunannya. Anak itu membawakan nama orang tuanya. Lalu ketika Allah menyuruh Abraham untuk menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran di hadapan Allah, putuslah harapannya, pupuslah semua yang dia harapkan. Maka kalau situasi ini diperhadapkan kepada kita sebagai orang tua di dunia ini, siapapun itu pasti akan protes kepada Allah. Ya Tuhan, gimana sih? Ini anak kan sudah lama nih gue nanti-nantikan. Sekarang kok jadi begini? Suka-suka Tuhan mau minta lagi, ngambil lagi. Bagaimana dong janji Tuhan bahwa anak ini menjadi keturunanku yang sudah Tuhan janjikan menjadi bangsa yang besar, seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung, bagaikan pasir di tepi pantai yang tidak terhitung. Lalu bagaimana ketika Tuhan mengambil, Tuhan meminta, apalah yang akan terjadi? Saudara yang kekasih dalam Kristus, jantung hatinya, belahan jiwanya, kalau orang Batak bilang todi-todikunin nak. Inilah kehidupannya, harapannya yang harus hancur, pupuslah kebahagiaannya. Maka siapa saja boleh protes kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menyerahkan sepenuhnya hatinya, jiwanya, bahkan anaknya, tujuan hidupnya kepada Allah.
janji-janji Allah kepadanya ditaruhnya di tangan Allah. Mengapa? Karena dia mempercayai Allah yang sudah menyatakan kehendak Tuhan, yang sudah mewujudkan perjanjian anak itu yang puluhan tahun sudah diberikan kepada Abraham. Itu menjadi starting point daripada Abraham mempercayai Allah. Kalau Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, dia mengatakan bahwa betapa pentingnya kita memiliki tujuan hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan namanya. Tujuan itulah yang pada akhirnya menggerakkan seluruh hidup Abraham dan keluarga sedang bergerak taat hingga mencapai tujuan yang Allah kehendaki. Inilah yang disebut dengan berjalan dengan iman yang semakin besar bersama dengan Tuhan. Walking with greater confidence, berjalan bersama dengan Tuhan penuh dengan iman yang didasari oleh ketaatan penuh, sikap yang terpancar oleh iman Abraham itu. Ada seorang anak perempuan, dia sangat menyukai dan sangat sayang kepada kalungnya yang sudah lama dia pakai. Padahal kalung itu kalung imitasi, tapi dia sangat senang memakai aksesori itu. Dan satu ketika ayahnya memintanya supaya diberikan kepadanya, tapi si anak tidak memberikan karena begitu sayangnya, begitu cintanya, begitu luar biasanya dia suka dengan kalung yang dia pakai kemana-mana. Si ayah terus membujuk, tetapi dia tidak memberikannya. Tetapi ayahnya terus memintanya supaya diberikan. Akhirnya dengan menangis dia memberikan kalung itu juga kepada ayahnya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya bukan membuang kalung yang dia pakai itu, tetapi justru menggantinya yang lebih baik lagi, bahkan dari kalung emas yang terbaik yang dia berikan. Sering sekali kita sangat susah melepaskan apa yang kita cintai, apa yang kita kasihi. Bukan hanya harta, bahkan anak pun sangat susah. Tetapi di sini justru Allah ingin menguji apa dan bagaimana yang kita miliki adalah sebenarnya bukan milik kita 100%, tetapi adalah milik Allah. Bahkan anak pun itu bukan milik kita 100%. Kita hanya membesarkan, menjaganya dan memberikan yang terbaik baginya. Tetapi yang menjadi pemiliknya adalah Allah. Maka tak kala ketika keluarga orang tua kehilangan anaknya, Tuhan sudah memanggilnya. Mungkin dia meninggal mati karena hanyut oleh deras air sungai, bermain-main di sana, atau karena sakit penyakit dan banyak hal, maka sangat susah kita untuk dihibur karena telah kehilangan buah hati kita. Di sini Abraham melakukan suatu loncatan iman, leap of faith, berdasarkan pada kebenaran Allah, kepada kepercayaannya kepada Allah. Tindakan pengambilan keputusan ini sangat jelas dalam imannya bahwa Tuhan punya rencana yang besar baginya. Tidak mungkin Tuhan adalah Tuhan yang membohongi kehidupan Abraham. Kalau kita membaca
di dalam ayat 5, kata Abraham kepada kedua pelayannya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Luar biasa iman daripada Abraham. Kami akan kembali kepadamu. Kami di sini bukan dia sendiri, tetapi beserta Ishak anaknya. Inilah lompatan iman telah mendahului Abraham, bahwa dia yakin Tuhan akan menyatakan sesuatu atas kejadian itu. Di ayat 6 dikatakan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, berjalan dengan iman yang besar. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di sini kita belajar ketaatan dalam penderitaan. Learning obedience through suffering. Belajar dalam penderitaan, di dalam penderitaan itu kita mau taat kepada Allah. Itu penderitaan yang luar biasa kepada Abraham, di mana Allah menginginkan Ishak. Banyak orang ketika menghadapi penderitaan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Ada yang lari dari masalah, tidak sanggup. Ada yang bunuh diri. Dan ada yang tidak percaya lagi kepada Allah. Tetapi justru di sini Abraham terus dia belajar taat sepenuhnya kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah mengikat Ishak anaknya itu untuk dijadikan korban bakaran kepada Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu olah, adalah korban bakaran yang biasanya adalah hewan yang harus dipersembahkan. Rupa-rupanya pada waktu itu ada tradisi budaya di Mesopotamia. Agama-agama sekitar mempersembahkan anak kepada dewa-dewi. Lalu Tuhan juga memakai cara itu untuk menguji iman daripada Abraham. Dan di dalam ketaatan Abraham dia membangun sebuah mezbah. Di situ akan diletakkan anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketaatan di situ dia harus mengalahkan perasaan, dia harus korbankan perasaan, dia harus kendalikan pikirannya, kendalikan hatinya di hadapan Tuhan, di bawah kuasa Allah. Dia percaya bahwa Allah itu adalah Pantokrator, Allah itu Maha Kuasa. The Almighty God, Allah yang luar biasa. Ketika Sarah yang sudah lama mandul, sudah tua, Tuhan menyatakan memberikan anak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu starting point iman, percaya dan ketaatan daripada Abraham dan keluarga ini. Dalam ketaatan iman Abraham ayat 7, Ishak bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Lalu di mana domba yang harus dikorbankan?" Apa kata Abraham? Luar biasa. Di sini Abraham ingin mengajar iman, warisan iman kepada Ishak. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya, anakku, kata Abraham. Seperti yang sering kita dengar istilah Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Itu artinya adalah bahwa ada logika yang bertentangan dengan iman. Memang terkadang logika kita tidak mampu dan untuk memahami, mengerti akan kerjanya Tuhan. Disitulah diperlukan sebuah loncatan iman seperti yang dilakukan oleh Abraham, percaya saja. Kemudian lihat bagaimana segala sesuatunya berjalan ketika kita mulai percaya. Ada banyak pengalaman-pengalaman Tuhan menyatakan mukjizat.
ada gempa dahsyat yang memporak-porandakan Haiti pada beberapa tahun yang lalu. Dengan gempa kekuatan 7 skala Richter, terjadi duka yang begitu mendalam di semua masyarakat pada waktu itu. Dan ternyata ada kisah yang sangat mencengangkan. Ada seorang bayi perempuan berumur 11 hari ditemukan di celah puing-puing gempa itu yang masih hidup 7 hari kemudian. Seorang bayi yang 11 hari ini yang bernama Elizabeth Joasen, dia ditemukan masih hidup selama 7 hari ya. Ini adalah peristiwa yang sangat bertentangan dengan logika. Saudara yang kekasih, luar biasa. Ternyata Tuhan bisa melakukan itu. Dan ABC, attitude, kepercayaan, belief daripada Abraham, dan C-nya adalah keberanian, courage. Ini yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia ingin menghunuskan pisaunya kepada Ishak, Tuhan sudah melihat kesungguhan, ketaatan dan imannya kepada Allah. Lalu malaikat Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan anak itu. Tuhan sudah memperhitungkan iman dan ketaatan daripada Abraham yang konsistensinya. Mulai dari perjalanan hidupnya, ketika Allah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, dari tanah orang tuanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana pemaknaan kisah daripada Abraham ini di dalam kehidupan kita? Masihkah berlaku ketaatan iman ini dalam kehidupan kita? Pada saat pandemi COVID-19 ini, dan kita sudah memasuki era transisi new normal. Banyak orang ternyata yang salah paham. Mereka pikir kalau dikatakan new normal sudah normal semuanya, ternyata tidak. Kita masih terus berdampingan dengan si corona itu. Maka yang dituntut adalah ketaatan kita untuk melaksanakan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus ini. Yang terjadi justru orang tidak peduli, orang tidak mau taat dengan kebijakan, keputusan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita lihat sekarang ada banyak pasar tradisional yang ditutup karena sudah muncul klaster-klaster baru. Setiap hari bertambah orang yang positif COVID. Ini adalah akibat karena ketidaktaatan. Itu contoh yang sangat sederhana. Lalu bagaimana di dalam keimanan kita menaati Allah ketika kita menghadapi begitu banyak masalah? Disinilah kisah Abraham mengajarkan, dan Allah menetapkan dia sebagai bapa orang beriman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, melalui perikop ini, apa yang menjadi upahnya ketaatan itu adalah keselamatan. Ketika kita berjalan, naik motor, naik mobil, di situ ada traffic light. Kalau kita tidak mentaati semua peraturan lalu lintas, maka kita bisa kena tilang atau kita bisa mendapat kecelakaan. Tetapi kita mengikuti semua peraturan itu, keselamatan yang ada. Dan ini adalah kisah Abraham dan Ishak yang dipersembahkan. Tidak akan ada lagi anak yang dipersembahkan sebagai korban, tetapi Allah menggantikannya dengan domba. Dan nanti ini menunjuk kepada Yesus dalam perjanjian baru, bahwa dialah domba Allah yang dipersembahkan, satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat ini marilah kita, apapun masalah yang kita hadapi, penderitaan yang begitu berat yang kita hadapi, ada banyak orang yang
kehilangan pekerjaan, zaman yang susah pada saat ini. Mari, di sini juga Tuhan mengajak kita untuk taat kepadanya, supaya iman kita tetap teruji apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, agar kita hidup dalam berkemenangan. Melalui firman ini, biarlah Tuhan semakin memberkati kita di dalam menjalani hari-hari lepas hari, sekalipun ada banyak pergumulan kehidupan kita. Pakailah prinsip attitude, belief and courage. Sikapi masalah, percaya kepada Allah, pasti ada solusi yang terbaik. Dan beranilah menghadapi masalah. Bersama dengan Tuhan, pasti kita menang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami. Engkau sudah menyatakan mukjizat, menyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tetapi Engkau menuntut ketaatan dan iman yang teguh di saat kami menghadapi pencobaan, menghadapi masalah dan juga penderitaan ataupun sakit penyakit. Biarlah kami boleh dimenangkan. Seperti kisah Abraham dan Ishak, itu juga menjadi starting point dalam iman kami, tolak ukur dalam iman kami, yaitu percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami hidup berkemenangan. Pada hari ini kami boleh bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup dan kami boleh menjalani hari-hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menghidupkan kami. Biarlah kami tetap belajar di dalam ketaatan yang daripada-Mu dan tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan semua kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami mau mendoakan seluruh jemaat Tuhan
yang ada di Pauk Geraha Prima ini. Kau berkati ibadah yang masih berlangsung dengan secara online, ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami masih mendoakan pemerintah kami yang dipimpin oleh Presiden kami Joko Widodo dan semua jajarannya. Biarlah Engkau memberkati setiap keputusan kebijaksanaan agar itu dapat dilakukan di tengah-tengah negara kami ini Tuhan, terutama menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah setiap rakyat, setiap orang dapat menjalani protokol kesehatan dengan disiplin agar terhindar dari penyakit virus corona dan dapat melanjutkan segala aktivitas pekerjaan dan terus berjuang di dalam hidup ini. Engkau berkati Tuhan juga semua para tim dokter, para medis dan perawat, bahkan sukarelawan. Mereka menjadi garda terdepan untuk melayani masyarakat yang terkena penyakit virus corona ini. Berikan kepada mereka kesehatan umur panjang dan juga keluarga mereka, supaya mereka boleh bersukacita melayani masyarakat ataupun pasien yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan mereka yang sakit virus corona ini Tuhan, supaya mereka juga boleh melanjutkan masa depan mereka. Mereka boleh kembali menata ulang rencana-rencana hidup mereka ke depan, supaya keluarga boleh bersukacita dan keluarga boleh tercukupi untuk kehidupan sehari-hari. Berkati ekonomi negara kami ini, pulihkan Tuhan, supaya pada saat-saat sekarang ini yang hampir terpuruk, ada banyak yang gulung tikar, ada banyak yang kena PHK, ada banyak yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kemauan keras, semangat untuk bekerja kembali dan menata ulang kembali, supaya semuanya semakin membaik ekonomi di negeri kami ini. Kami mau mendoakan sermon majelis yang terus dilaksanakan pada hari Rabu. Biarlah Engkau berkati, berikan hikmat, supaya mereka tetap di dalam satu hati, satu pikiran, di dalam satu kasih, untuk dapat mewujudkan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga Tuhan mau mendoakan seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, baik dalam pemulihan, Bapak MPL Nenggolan, Bapak J. Hutahayan yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, Saudara Brian Sagala yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, dan mungkin masih ada yang belum tercatat namanya di warta ini. Tuhan, Engkaulah yang melawat mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, kasihani mereka Tuhan, berkati tim dokter yang memberikan obat yang terbaik demi kesembuhan mereka. Dan Engkaulah Tuhan juga yang memberkati keluarga yang merawat penuh dengan cinta kasih. Biarlah mereka tetap di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan mereka boleh segera pulang dari rumah sakit dan boleh melanjutkan aktivitas mereka penuh dengan sukacita. Kami juga mau mendoakan jemaat yang di dalam duka cita, di mana seluruh jemaat PAUK akan memberikan ibadah penghiburan dalam keluarga Penatua M. Sinaga Boru Silaban yang beralamat di Jejalen Jaya RT 001 007 nomor 6. Biarlah Tuhan Engkau yang maha menghibur, memberikan kekuatan kepada keluarga ini, supaya mereka tetap semangat menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Berkati seluruh aktivitas mereka, berkati pekerjaan, tambahkan mereka rezeki dan juga kesehatan, panjang umur, supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan jemaat yang berduka cita, di mana Tuhan telah memanggil Ibu Dorlina Simatupang, Opung Natasya Boru
ibu mertua dari Bapak Penatua J. Silitonga Boru Simamora yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni lalu di Sorkam, Tapanuli Tengah, dan sudah dimakamkan pada hari Jumat kemarin tanggal 26 Juni 2020 di Sibolga. Tuhan, terima kasih semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan supaya mereka tabah, kuat, terhibur, dan mereka boleh semangat untuk melanjutkan pekerjaan mereka sehari-hari. Dimanapun seluruh keturunan ibu yang meninggalkan keluarga, Engkaulah yang memberkati mereka mulai dari cucu-cucu dan anak menantu dimanapun berada. Tuhanlah yang memberkati mereka, menghibur mereka dan memberikan kekuatan. Biarlah mereka tetap di dalam kesatuan kasih yang daripadamu, supaya keluarga besar ini Tuhan boleh tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang terus dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau mendoakan jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 22 Juni hingga pada tanggal 28 Juni hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, memberikan panjang umur kesehatan bagi mereka supaya mereka boleh berhikmat menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, agar mereka menjadi teladan di dalam iman, teladan di dalam perkataan maupun perbuatan. Berkati mereka yang masih anak-anak supaya bertumbuh sehat dengan baik, dan berkati mereka yang sedang studi, melanjutkan pekerjaan dan maupun yang mencari jodoh. Biarlah Tuhan yang memberkati, bahkan orang tua yang berulang tahun. Semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah kami pada hari ini kami akan selesaikan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih kami boleh bersama-sama untuk berdoa di dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pendeta Majelis MP dan BPP Pauk Geraha Prima mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.